Berarti siapapun yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Hasan ini, maka dia harus melewati dua anaknya. Pertama Hasan al-Musanna, yang kedua Zaid ibn Hasan. Dan Imam Mahdi nanti di akhir zaman dari keturunan Hasan. Ya, dari dua orang ini, Imam Hasan ibn Hasan atau Zaid ibn Hasan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Hari ini kita akan mengenal keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat lagi. Ini tentu dalam keluarga ada paman-paman beliau, bibi-bibi, istri, anak cucu. Itulah keluarga. Maka hari ini kita akan mengenal seputar keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa paman-pamannya, siapa bibi-bibinya, kemudian siapa saja istri-istrinya, kemudian juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tentu pembahasan ini ikhwatal iman akan banyak nama yang akan kita sebut. Dan tentunya juga nanti akan kita dapati nama-nama yang mungkin belum pernah kita dengar, atau nama-nama yang sering kita dengar. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ma'ruf. Ayah Nabi adalah Abdullah dan ibunda beliau adalah Aminah. Kakek beliau Abdul Muthalib dan begitu seterusnya. Tapi yang jarang dibahas adalah siapa paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 10 dan ada juga yang mengatakan jumlahnya 11. Di antara paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul adalah 4 orang. Adapun yang 6 orang bagi yang mengatakan 10 pamannya, ataupun 7 orang bagi yang mengatakan 11, itu meninggal semuanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Siapa mereka? Kita urut dari yang masuk Islam dulu. Di antara paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam pertama kali adalah Hamzah ibn Abdul Muthalib. Dan sejarah Islamnya Hamzah ma'ruf. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki oleh Abu Jahal, ketika itu Hamzah sedang berburu. Kemudian pulang dari berburu, berjumpa dengan budaknya Abdullah ibn Jad'an. Kemudian diberitahu, maka Hamzah pun emosi dan marah. Kemudian menemui Abu Jahal dan langsung memukul kepalanya dengan busurnya sampai berdarah kepala Abu Jahal. Di situ Hamzah mengatakan, "Kenapa kau berani mencaci maki keponakanku?" Maksudnya Rasulullah, "Wa ana ala dini." Sementara aku berada di atas agamanya. Padahal dia belum masuk Islam saat itu, tapi membela keponakannya sampai dia tersebut kalimat "Wa ana ala dini." Sementara saya berada di atas agamanya. Sebab kata-kata inilah Hamzah akhirnya dapat hidayah. Dia pun kemudian masuk Islam sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Hamzah sempat terlibat beberapa peperangan, diantaranya perang Badar dan perang Uhud. Tapi Allah takdirkan Hamzah meninggal di perang Uhud di tangan Wahsy, budaknya Zubair ibn Mut'im. Dan Hamzah dikenal Asadullah dan Asadu Rasulillah, singanya Allah dan singanya Rasul. Sehingga wafatnya Hamzah menjadikan kesedihan tersendiri bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paman Nabi yang kedua masuk Islam adalah Abbas atau kunyahnya Abul Fadl. Abbas ini ikhwatul iman, dia adalah paman Nabi SAW yang masuk Islam. Tetapi Islamnya lebih dahulu Hamzah dibandingkan Abbas. Karena Abbas ini sempat terlibat dalam perang Badar dan dia di barisan tentara Abu Jahal. Kemudian ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar, Abbas ini salah satu tawanan kaum muslimin. Tapi yang menangkapnya ketika itu bukan pasukan kaum muslimin, tapi malaikat yang ikut terlibat dalam perang Badar. Sehingga ketika ada seseorang yang mengaku dia yang menangkap Abbas, Abbas membantahnya, "Tidak, yang menangkap aku adalah seseorang yang berbaju putih dan menggunakan kuda putih." Maka Rasul mengatakan, "Itulah malaikat." Lah setelah perang Badar inilah baru kemudian Abbas ibn Abdul Muthalib dapat hidayah dan masuk Islam. Inilah dua paman Nabi SAW yang masuk Islam. Adapun yang kufur adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Adapun Abu Thalib sebenarnya dia sudah ada keinginan untuk masuk ke dalam Islam.
Bahkan Abu Thalib meyakini agama Islam itu agama yang benar dibandingkan agama kaumnya. Tapi karena fanatik kesukuan, maka Abu Thalib pun justru memilih agama nenek moyangnya. Tetapi karena perjuangan Abu Thalib, walaupun dia kafir, betul-betul memperjuangkan dakwah Nabi SAW sampai rela mengorbankan nyawanya. Tapi sayang dia mati kafir. Makanya dia dapat syafaat khusus ketika Abbas bertanya kepada Nabi SAW, bermanfaatkah usaha pamanmu Abu Thalib kepada anda wahai Rasul di akhirat? Maka Rasul mengatakan ya. Kemudian Nabi mengatakan dia sebenarnya berada di gelombang api neraka. Kemudian aku selamatkan sehingga dia diletakkan di neraka yang tingginya setumit tetapi cukup untuk mendidihkan kepalanya. Dan itu adalah syafaat khusus diberikan kepada Abu Thalib, walaupun sebagian ulama menolak kalimat syafaat khusus. Karena syafaat itu harus keluar orangnya dari neraka. Sementara Abu Thalib tetap di neraka, tetapi hanya diringankan azabnya saja. Dan itulah satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya, Abu Thalib. Ketika detik-detik wafatnya Abu Thalib, Nabi SAW sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan hidayatul ihsan dengan mengatakan, Kul ammi kalimatu la ilaha illallah uhaju bika indallah. Katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan berhujjah dengan Allah supaya kau selamat. Tetapi di samping Abu Thalib ini ada kawan-kawannya, ada Abu Jahal, ada Umayyah dan yang lainnya membisikkan juga dan mengatakan, apakah engkau hendak membenci agama moyangmu Abdul Muthalib sehingga engkau akan beralih kepada agama Muhammad? Maka Abu Thalib pun hanya memandang ke kanan dan ke kiri, dan Abu Thalib tidak mengucapkan apapun sampai nyawanya lepas dari badannya. Sehingga dari sini ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Thalib mati kafir. Lah ketika Abu Thalib meninggal ini Rasul sedih. Kesedihan ini kemudian berasar kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berpengaruh kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat ayahnya masuk Islam. Ketika ayahnya Abu Bakar masuk Islam, Abi Quhafah datang kepada Nabi SAW dan menjabat tangannya dan berbaiat kepadanya dan hendak masuk Islam. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya Aba Bakrin, lima tabki? Kenapa kau menangis? Harusnya kau bahagia orang tuamu masuk Islam. Tapi Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, kalaulah yang menjabat tangan pada hari ini, yang membaiat dirimu dan masuk Islam adalah tangan pamanmu, bukan tangan ayahku, jauh lebih baik bagiku. Maksudnya kata-kata Abu Bakar kepada Abu Thalib, kalau seandainya yang masuk Islam hari ini pamanmu Abu Thalib, bukan ayahku, itu lebih baik bagiku. Abu Bakar hanya ingin membagi kebahagiaan sehingga dia mengucapkan kalimat seperti itu. Karena Abu Bakar tahu sayangnya Rasul kepada Abu Thalib. Makanya ketika meninggalnya Abu Thalib, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi kemudian turun ayat, Ma kana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi meminta ampunkan akan dosa orang-orang musyrik walaupun kerabat dekatnya. Dari sini Abu Thalib tidak selamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat tersebut. Tetapi walaupun demikian, Abu Thalib terkenal membela Nabi SAW. Ketika pembesar Quraisy itu hendak menyakiti Nabi SAW, terhalang karena ada Abu Thalib. Abu Thalib yang menjadi tameng dakwah Rasul semasa hidupnya. Berbeda pula dengan Abu Lahab, sama-sama paman Nabi. Abu Lahab hidup sampai Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Padahal Abu Lahab orang paling bahagia saat kelahiran Nabi. Sampai Suwaibah budaknya dimerdekakan karena menyusui Rasul, salah satu ibu susuan Rasul. Kemudian juga bentuk kecintaan Abu Lahab kepada Rasul, sampai dinikahkan dua anak putranya dengan dua anak putrinya Nabi, yaitu Utbah dan Utaibah, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tetapi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba dia, Abu Lahab, orang yang pertama memusuhi Nabi. Maka turun ayat, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Kutukan bagi Abi Lahab sejak dia memusuhi Rasulullah. Sampai kiamat ayat ini akan dibaca oleh kaum muslimin dimanapun kaum muslimin berada. Karena Abu Lahab dia orang yang pertama kali memusuhi dakwah Rasul sebelum yang lainnya. Itulah Abu Lahab. Tetapi akhwatal iman, kenapa Al-Quranul Karim menyebut dengan kalimat kunyahnya Abu Lahab? Bukankah namanya Abu Lahab adalah Abdul Uzza? Karena Abdul Uzza itu nama syirik, karena menisbatkan hamba kepada patung Uzza. Makanya Quran tidak mau menamakan Abu Lahab dengan nama aslinya. Makanya mencantumkan nama kunyahnya Abu Lahab. Dan disebut Abu Lahab karena dia orangnya tampan. Dan orang Arab menyebut orang tampan itu lahab, bercahaya.
dan orangnya juga kaya. Makanya Abu Lahab dia menikah dengan pembesar Quraisy namanya Arwah bintu Harbin, saudari daripada Abu Sufyan ibn Harb, tokoh Quraisy. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat mendapat kenabian dan kerasulan. Adapun di sana ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya namanya Zubair ibn Abdul Muthalib. Kemudian juga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya ada namanya Abdul Ka'bah. Kemudian juga ada yang lain namanya Al-Muqawwim. Kemudian juga ada yang lain namanya Az-Zirar ibn Abdul Muthalib. Kemudian ada juga namanya Qusam ibn Abdul Muthalib. Kemudian Al-Mughirah ibn Abdul Muthalib. Kemudian Ghaidak ibn Abdul Muthalib. Ini semua adalah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang 6 ini meninggal sebelum diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Adapun bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk Islam, namanya Sofia bintu Abdul Muthalib masuk Islam. Dia menemui kenabian dan kerasulan, dan anaknya seseorang satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, yakni Zubair ibn Awam. Lah Sofia ini dia adalah satu kandung, satu ibu, satu bapak dengan Hamzah. Karena Abdul Muthalib ini kan banyak menikahi wanita, sehingga ada yang satu bapak tapi beda ibu. Lah Sofia ini satu kandung dengan Hamzah. Dan sekali lagi Sofia ini meninggal cukup lama karena dia di usia panjang, meninggal di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia terkadang terlibat dalam beberapa peperangan untuk mengobati orang-orang yang terluka. Dan dia terkenal mendidik anak itu keras, jadi dia didik Zubair ibn Awam itu luar biasa sehingga menjadi pendekar Islam, Zubair ibn Awam. Kemudian juga ada bibi beliau namanya Atikah. Diperselisihkan para ulama tentang Atikah ini apakah dia masuk Islam atau tidak. Kemudian ada namanya Barrah bintu Abdul Muthalib. Kemudian Arwah bintu Abdul Muthalib ini pun diperselisihkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Kemudian bibi Nabi Umaymah bintu Abdul Muthalib, dan yang terakhir Ummu Hakim Al-Baido bintu Abdul Muthalib. Ini 6 bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang disepakati yang masuk Islam cuma satu, namanya Sofia bintu Abdul Muthalib, ibu daripada Zubair ibn Awam yang dibunuh oleh Ibnu Hurmuz. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini paman-paman Nabi dan juga bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri beliau ma'ruf, tidak apa-apa kita murojaah. Pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikah dengan Khadijah, Rasul tidak berpoligami. Ya, karena Khadijah wanita sempurna. Nabi mengatakan, "Kamu la minar rijali kasir, walam ya'mul minan nisa'i ila arba'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna itu cuma 4 saja. Kemudian Nabi menyebutnya, pertama Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah SAW. Inilah 4 wanita terbaik dari seluruh wanita-wanita dunia. Lah salah satunya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah usianya berapa? 25 tahun. Sementara Khadijah sudah 40 tahun. Artinya terpaut 15 tahun dengan Nabi SAW. Dan Khadijah pernah menikah dengan 2 laki-laki dan punya anak, tetapi anaknya memang tidak banyak diceritakan. Kemudian menikah dengan Nabi SAW. Lah ketika menikah dengan Nabi inilah, maka seluruh harta kekayaannya setelah Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul digunakan untuk berdakwah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Nabi SAW menceritakan bagaimana agungnya Khadijah di hadapannya dan mengatakan, "Ya Aisyah, bagaimana aku tidak cinta dengan Khadijah? Dia orang yang pertama masuk Islam di saat manusia kufur. Dia orang yang pertama membenarkan di saat manusia mendustakan diriku. Dia manusia yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil. Dan dari perutnya lah keturunanku lahir." Makanya wajar Rasul SAW sangat mencintai Khadijah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan istri Nabi yang kedua namanya adalah Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya. Dan dia juga orang-orang yang ikut terlibat dalam hijrah ke Habasyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Saudah ini suaminya meninggal, sementara keluarganya semua kufur. Lah Nabi SAW ingin melindungi agama Saudah. Akhirnya kemudian Nabi menikahi Saudah karena ingin melindungi agamanya.
Padahal Saudah itu sudah tua, jauh dibandingkan usia Nabi SAW. Kemudian istri Nabi yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Aisyah wanita yang cerdas. Ya, karena ayahnya juga cerdas, Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling mengetahui dengan nasab Quraisy. Jadi, kalau orang-orang Quraisy itu berselisih soal nasab, maka mereka datang kepada Abu Bakar untuk diselesaikan. Dan Abu Bakar faham nasabnya seluruh kabilah Quraisy, sehingga karena memiliki kefahaman yang luar biasa, turun kepada Aisyah ilmunya tersebut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, kata Imam Zuhri, kalau seluruh wanita-wanita Arab itu ditimbang ilmunya di satu neraca, dan ilmu Ummul Mukminin Aisyah ditimbang di neraca satunya, tentu ilmu Aisyah bisa menjangkau seluruh ilmu wanita Arab saking cerdasnya. Makanya dia wajar kemudian banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita, sehingga jumlahnya sampai 2000 hadis lebih. Sementara istri-istri Nabi yang lain tidak banyak, kecuali Ummu Salamah 30 hadis, yang lainnya mungkin 2, 3, 4 hadis, itu saja. Tapi menunjukkan bahwa Aisyah Ummul Mukminin salah satu daripada orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Bahkan seperempat Islam diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi luar biasa ya berjasanya Aisyah kepada kita, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian istri Nabi yang keempat, Hafsah bintu Umar. Hafsah ini ketika meninggal suaminya mati syahid, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menawarkan kepada Abu Bakar untuk dinikahi. Tapi Abu Bakar tidak menjawab. Kemudian ditawarkan kepada Utsman. Utsman memberikan alasan dia tidak mau. Maka Umar pun marah kepada Abu Bakar, kenapa dia tidak bisa memberikan jawaban? Minimalnya kasih alasan kenapa dia menolak. Tapi Abu Bakar diam saja. Kemudian Umar dia melapor kepada Rasul atas sikap Abu Bakar tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, tenang saja. Putrimu akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Bakar. Tetapi Utsman akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik daripada putrimu. Rupanya Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi, dan Hafsah menikah dengan Rasul. Makanya kata Rasul, putrimu akan menikah dengan orang yang lebih baik dibandingkan Abu Bakar, maksudnya dirinya. Sementara Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada putrimu, maksudnya Ruqayyah. Maka kemudian Rasul meminang Hafsah. Hafsah ini hampir diceraikan Nabi. Tetapi kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, jangan kau ceraikan Hafsah karena dia istrimu di dunia dan di akhirat. Dan Hafsah dia seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa. Akhirnya Rasul tidak jadi menceraikan Hafsah. Kemudian istri Nabi yang nomor 5, Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah ini dikenal Ummul Masakin. Jadi dia punya usaha di rumahnya dan penghasilannya itu diinfakkan kepada fuqara wal masakin, dekat dengan orang-orang fakir dan miskin. Makanya kemudian Zainab bintu Khuzaimah dikenal sebagai Ummul Masakin. Tapi tidak lama pernikahan dengan Rasul. Setelah itu 3 bulan meninggal Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian istri Nabi yang nomor 6, Hindun bintu Abi Umayyah atau dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ia termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya Abu Salamah. Termasuk orang ikut hijrah sampai ke Habasyah 2 kali, kemudian ke Madinah. Ketika suaminya meninggal dunia, maka Nabi SAW juga sangat sedih. Terutama juga Ummu Salamah sedih karena suaminya. Dan tidak ada manusia, kata Ummu Salamah, yang lebih aku cintai daripada Abu Salamah. Jadi ketika meninggalnya Abu Salamah, banyak laki-laki yang datang kepada Ummu Salamah melamar. Tetapi dia tolak, alasannya karena tidak ada laki-laki yang lebih dicintai dibandingkan Abu Salamah. Maka Nabi SAW saat kematian Abu Salamah datang kepada Ummu Salamah dan mengajarkan doa. Doanya apa? Wahai Ummu Salamah, katakan Allahumma jurni fi musibati. Dan ini menjadi sunnah bagi kita kalau seandainya ada orang meninggal dan orang itu orang yang kita cintai, kemudian kita terpukul dengan kematiannya, maka berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpa aku. Kemudian kata Rasul mengatakan, wakhlufli zawjan khairan min zawji. Dan gantikan orang yang lebih baik dibandingkan suamiku. Untuk kalimat ini, Ummu Salamah tidak mau. Dia tolak kalimat ini. Kalau harus mengucapkan gantilah Abu Salamah dengan suami yang lebih baik lagi, dia tidak mau. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai dibandingkan Abu Salamah. Kata Rasul, sudah ucapkan saja. Akhirnya, karena Rasul yang memerintahkan, Ummu Salamah pun mengucapkan kalimat itu. Maka selang masa iddahnya selesai, rupanya Rasul datang meminangnya. Oh, maksudnya yang lebih baik daripada Abu Salamah siapa? Nabi Muhammad.
Awalnya Ummu Salamah menolak, tidak mau dia menikah dengan Nabi SAW. Pertama, karena dia wanita pecemburu. Yang kedua, anak-anaknya banyak. Makanya dia alasan kepada Rasul, tidak bisa. Aku ini sudah berumur, anak-anakku banyak dan aku wanita pecemburu. Maka kata Nabi SAW, adapun usiamu, usiaku juga sudah tua, sama-sama tua. Apa masalahnya? Adapun pecemburumu, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan cemburumu. Kemudian kata Rasul, adapun anak-anakmu adalah anak-anakku. Akhirnya kemudian Rasul berdoa hilang cemburunya. Maka yang paling bijak dan berakal dari semua istri Rasul, maksudnya selain Khadijah, adalah Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah didoakan hilang kecemburuannya. Kalau istri-istri yang lain itu suka cemburu dengan Nabi kecuali Ummu Salamah. Makanya ketika Nabi SAW apabila di rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kan Aisyah itu punya jatah 2 malam di rumah Aisyah, dan di rumah istri-istrinya 1 jatah saja, 1 malam saja. Alasannya apa? Karena yang 1 malam pemberian dari Saudah. Saudah ini istri Nabi yang sudah tua, sudah menopause, sehingga takut diceraikan oleh Nabi. Jadi dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan kau ceraikan aku, biarkan aku menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Dan bagianku kuberikan kepada Aisyah." Sejak itulah Aisyah punya 2 malam dan istri-istri yang lainnya punya 1 malam. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh Amr ibn As tentang siapa orang yang paling dicintai. Rasul langsung mengatakan Aisyah. Dari situ sahabat tahu bahwa Rasul sangat mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri yang lainnya. Makanya sahabat tahu kalau Rasul berada di rumah Aisyah pasti dia lebih senang dibandingkan di istri-istri yang lainnya. Sehingga sahabat tahu nih, Rasul kalau di rumah Aisyah ini senang Rasul. Dari situlah banyak para sahabat datang memberikan hadiah kalau ketika di giliran rumah Aisyah, terutama Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin Khazraj, dia suka ngasih hadiah. Dan apabila kemudian Rasul berada di rumah Aisyah, hadiahnya lebih spesial lagi. Inilah yang membuat cemburu istri-istri yang lainnya. Kenapa Nabi ini? Kalau di rumah kami tak ada orang yang datang kasih hadiah. Kalau di rumah Aisyah banyak orang datang kasih hadiah. Dari sinilah kemudian istri-istri Nabi cemburu. Kemudian mengutus siapa? Mereka mengutus Ummu Salamah yang diutus. Mereka mengatakan, "Ya Ummu Salamah, datanglah kepada suami kita itu." Maksudnya Nabi SAW. Kalau bisa dianjurkan oleh para sahabat, jangan kasih hadiah kalau seandainya di rumah Aisyah saja. Di rumah kami juga samalah dikasih hadiah. Maka Ummu Salamah datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya menyampaikan pesan dari istri-istrimu." Kemudian diceritakan cemburunya istri-istrinya kepada Rasul. Tetapi Rasul diam, tidak menjawab. Kemudian istri-istri yang lain sudah nunggu tuh. Datanglah Ummu Salamah, dikatakan, "Hei Ummu Salamah, Nabi ngomong apa?" Kata Ummu Salamah, "Sudah kusampaikan maunya kalian." Tapi Nabi diam. Mau apa? Kemudian istri-istri yang lain mengatakan, "Ya sudah, gini saja. Kamu nanti ngomong lagi saat Nabi berada di giliran malammu. Kan kamu bisa leluasa ngomong." Betul-betul ketika berada di giliran Ummu Salamah ngomong lagi. Tapi lagi-lagi Rasul diam, tidak jawab. Akhirnya karena tidak berhasil lewat Ummu Salamah, istri-istri yang lain akhirnya menggunakan Fatimah, putri Nabi SAW, dengan pertanyaan yang sama. Fatimah datang dan mengatakan, "Abi, maaf nih, istri Abi kan banyak. Kenapa Abi spesialkan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan yang lainnya?" Kemudian Fatimah menceritakan kecemburuan mereka. Tapi Nabi SAW menjawab dan mengatakan, "Wahai Fatimah, apakah engkau mencintai ayahmu?" Kata Fatimah, "Ya, aku cinta dengan engkau, wahai ayahku." "Ah, kalau kau cinta aku, cintai wanita yang kucintai, dan ayahmu hanya cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha." Nah, itu sudah kata kunci, tidak bisa lagi ditolak. Kemudian Rasul memberikan alasan kenapa aku lebih mencintai Aisyah, karena Jibril selalu turun di kamarnya dan tidak turun di kamar yang lainnya. Makanya sebab itulah Rasul suka di rumah Aisyah, karena Jibril turun di situ, itu kamarnya wahyu, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Rasul pun dikubur di rumah itu sampai sekarang. Ikhwatal iman, dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi Ummu Salamah ini di antara istri yang ke-6 Nabi. Kemudian istri Nabi yang nomor 7, Ramlah bintu Abi Sufyan atau dikenal dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Ayahnya musuh Nabi, Abu Sufyan. Siapa yang tidak kenal Abu Sufyan? Abu Sufyan itu memimpin perang Uhud, kaum muslimin kalah. Anaknya masuk Islam, Ummu Habibah. Kemudian ikut hijrah ke Habasyah. Tapi sayang suaminya di Habasyah kemudian tanasor, masuk Nasrani, kemudian meninggal. Akhirnya kemudian Raja Ethiopia ini, Asamah ibn Abyur, Raja Najasyi, kemudian menawarkan agar Ummu Habibah menikah dengan Nabi. Dan dananya didanai oleh Raja Habasyah.
Maka Ummu Habibah pun menikah dengan Rasul dengan dana yang didanai Raja Najasyi. Thayyib kemudian istri Nabi yang ke-8 adalah Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah bintul Haris ini dia adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik. Jadi ketika Nabi mendengar bahwa Bani Mustalik mau menyerang Madinah, maka sebelum mereka menyerang, diserang sama Nabi duluan dan berhasil ditaklukkan. Lah salah satu yang menjadi tawanan adalah anak pembesar Bani Mustalik namanya Juwairiyah bintul Haris. Ketika dia menjadi tawanan, maka dia pun kemudian menjadi budak mukhatab, hamba sahaya yang hendak memerdekakan dirinya. Dan Rasul siap memerdekakannya dengan syarat menikah dengan Nabi. Akhirnya dimerdekakan, menikahlah Juwairiyah dengan Nabi SAW. Sebab pernikahannya ini, satu kabilah Bani Mustalik masuk Islam. Bayangkan, satu kabilah masuk Islam gara-gara siapa? Juwairiyah bintu Haris. Ikhwatal iman, begitulah pernikahan Rasul, asasnya dakwah. Bukan sebagaimana orang-orang menuduh Nabi SAW mengikuti hawa nafsu, tidak. Latar belakang Rasul berpoligami ini bermacam-macam. Ada dalam rangka menyelamatkan agama, seperti Saudah bintu Jam'ah, sudah tua. Ada dalam rangka untuk berdakwah, salah satunya Juwairiyah dengan menikahinya satu kabilah masuk Islam. Kemudian juga istri Nabi yang ke-9 adalah Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris ini yang turun padanya surah Al-Ahzab ayat ke-50. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِوَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Jadi wanita yang menyerahkan dirinya, menghibahkan dirinya untuk dinikahi Nabi. Banyak wanita-wanita di zaman itu ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi, tapi tidak semua diterima oleh Nabi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri Nabi yang ke-10 namanya adalah Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Sofiyah ini anak orang Yahudi. Dia anak orang Yahudi, orangnya pendek tapi cantik. Aisyah suka cemburu dengan Sofiyah ini. Saking cemburunya Aisyah, terkadang Aisyah radhiyallahu anhu sampai kemudian menggibahi Sofiyah. Jadi suatu ketika Rasul bersama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini cemburu kepada Sofiyah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasul, hasbuka an Sofiyata kaza wa kaza." Rasul, Sofiyah itu begini dan begini. Tetapi tidak ngomong, hanya pakai isyarat tangan saja. Maksudnya Aisyah, Sofiyah itu pendek, aku loh tinggi, gitu maksudnya. Istrimu Sofiyah itu pendek, karena istri-istri Nabi itu kan ada yang pendek kayak Sofiyah, ada yang tinggi kayak Aisyah, ada yang gemuk kayak Hafsah. Jadi tidak semua sama postur tubuhnya. Jadi Rasul marah karena Aisyah sudah menggibahi Sofiyah dengan isyarat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, kau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau satu kalimat ini diletakkan di air lautan, semua air lautan tercemar dengan kalimatmu itu." Bayangkan, satu kalimat gibah sudah cukup mencemari air lautan. Menunjukkan dosa gibah ini lebih sampah dibandingkan sampah karena bisa mencemari air lautan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, yang nomor 11 adalah istri Rasul namanya Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin ini sebenarnya pernah dipinang oleh Nabi SAW, tapi bukan untuk dirinya. Untuk anak angkatnya namanya Zaid ibn Haritha. Ketika mendengar bahwa pinangan Rasul untuk Zaid, keluarga Zainab tidak mau. Kenapa? Karena Zaid ini kan budak berkulit hitam. Dimerdekakan Rasul dan dijadikan anak angkat Rasul. Dan itu budaknya Khadijah. Karena untuk menghibur saat meninggalnya Qasim dan Abdullah. Ketika Qasim dan Abdullah meninggal, Rasul sedih tidak punya anak laki-laki. Maka Khadijah menghadiahkan budak bernama Zaid untuk dijadikan anak angkat. Maka dimerdekakanlah budak itu kemudian menjadi anak angkat Rasul. Sampai nasabnya pernah oleh Rasul dinasabkan kepada dirinya menjadi Zaid ibn Muhammad. Tetapi ditegur dengan turun surah Al-Ahzab, tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya. Kembalikan kepada bapak aslinya. Maka akhirnya dari Zaid ibn Muhammad dibalikkan kepada Zaid ibn Haritha. Lah Rasul sayang dengan Zaid ini, maka dicarikan wanita terbaik, termulia, tercantik namanya Zainab bintu Jahsyin. Ketika datang kepada keluarga Zainab dikatakan, "Untuk siapa Rasul meminang? Apakah untukmu? Kami senang." Kata Rasul, "Tidak, untuk anak angkatku Zaid." "Hah? Zaid?" katanya. Mereka nolak. Kemudian turun ayat, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki, perempuan, apabila putusan Allah dan Rasulnya sudah jelas, tiba-tiba ada kebimbangan, tidak boleh. Karena barang siapa yang disesatkan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Turun ayat ini,
Akhirnya keluarga Zainab pun mengatakan sami'na wa ato'na, nikahlah Zainab dengan Zaid. Tapi karena tidak sekufu, akhirnya banyak cekcok keluarganya. Ketika banyak cekcok itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasul untuk ngomong kepada Zaid agar diceraikan Zainab. Setelah habis masa iddahnya, maka tiba-tiba Nabi melamar Zainab bintu Jahsyin untuk dirinya. Kenapa Nabi menikahi bekas istri anak angkatnya? Tentu dalam rangka untuk menghilangkan tradisi buruk jahiliyah yang menganggap anak angkat dengan anak kandung itu sama. Tidak, Islam tidak menyamakan. Anak angkat tetap anak angkat, anak kandung tetap anak kandung. Ikhwatal iman, anak kandung kalau menikah maka istrinya walaupun sudah diceraikan tetap menjadi mahram mu'abbad, tidak boleh dinikahi. Tapi kalau anak angkat kemudian bercerai dengan istrinya, anak angkat, bapak angkatnya boleh menikahi mantan istri anak angkatnya, karena tidak ada hubungan mahram sama sekali. Jadi, Rasul ingin menghilangkan tradisi jahiliyah ini dengan menikahi Zainab bintu Jahsyin. Dari sini Zainab, dia bangga. Kenapa? Karena perintah menikahnya Zainab dengan Rasul itu dari langit, turun wahyu. Maka Zainab itu berbangga, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku ini dinikahkan dari langit, katanya Zainab. Saking bangganya Zainab bintu Jahsyin. Lah ini istri-istri Nabi SAW ada 11. Kemudian kita masuk kepada anak-anak Nabi SAW. Anak-anak Nabi SAW dari 11 istri Nabi, hanya 2 wanita yang melahirkan keturunan Nabi. 1 dari istri sahnya dan 1 dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Walaupun dikhilafkan apakah itu Maria istri Nabi ataukah budak Nabi, tapi yang masyhur dia budaknya. Jadi dari Khadijah punya 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Maka dari Khadijah lahirlah 6 keturunan Nabi SAW. Yang pertama lahir anak pertama Rasul laki-laki namanya adalah Qasim. Makanya Nabi dikunyahkan dengan nama anak terbesarnya Qasim, namanya Abul Qasim. Tetapi sayang Qasim meninggal di waktu bayi. Kemudian setelah Qasim meninggal di waktu bayi, lahir berturut-turut anak perempuan. Dimulai daripada Zainab, kemudian lahir setelah Zainab Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah lahir Ummu Kulsum. Kemudian setelah Ummu Kulsum lahir Fatimah. Baru anak ke-6 lahirlah Abdullah. Lah Abdullah ini lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan jadi Rasul. Artinya sudah turun surah Al-Alaq dan Mudassir, lahirlah Abdullah. Makanya Rasul memberikan kunyah At-Thayyib atau At-Thahir. At-Thahir orang suci, Thayyib orang baik. Tapi sayang Abdullah juga meninggal dunia. Artinya Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi. Tetapi anak-anak perempuan Rasul sempat menikah semua. Pertama Zainab menikah dengan Abul As ibn Robi dan punya anak 3. 1 dalam kandungan keguguran. Kemudian nomor yang pertama namanya Ali ibn Abil As ibn Robi, meninggal juga di waktu bayi. Kemudian juga Umamah sempat besar, bahkan menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah. Jadi Fatimah mewasiatkan kepada Ali, kalau saya meninggal nikahilah Umamah. Umamah itu anak daripada Zainab. Jadi Fatimah mengatakan menikahlah dengan Umamah. Makanya ketika Fatimah meninggal, Ali langsung menikahi Umamah. Umamah putri daripada Abul As atau bintu Zainab bintu Rasulullah SAW. Tapi ketika Ali meninggal, kemudian dinikahi oleh Zubair ibn Naufal dan tidak punya keturunan sama sekali. Kemudian yang nomor 2 Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dinikahi oleh anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah. Tapi belum digauli sudah diceraikan. Karena ketika itu bapaknya bermusuhan dengan Nabi SAW. Bapaknya Abu Lahab minta diceraikan. Akhirnya diceraikan Ummu Kulsum. Ketika diceraikan, Utsman bin Affan datang melamar Ruqayyah. Dan dari pernikahan Utsman dengan Ruqayyah inilah lahir Abdullah. Tapi sayang Abdullah di waktu masih kecil dia pegang ayam, tiba-tiba dipatok matanya. Kemudian Abdullah demam, dengan sebab itulah dia meninggal, dipatok matanya. Jadi hati-hati anak kecil bermain sama ayam. Artinya dari Ruqayyah tidak punya garis keturunan Nabi karena meninggal Abdullah. Dari Zainab tidak ada, Ruqayyah tidak ada. Kemudian setelah meninggal Ruqayyah, Utsman menikah dengan adiknya yaitu Ummu Kulsum. Dari Ummu Kulsum pun tidak punya keturunan. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali. Nah dari sini nanti kita ceritakan keturunannya banyak, Fatimah dengan Ali. Kemudian anak Nabi SAW yang bukan dari Khadijah adalah dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah lahirlah Ibrahim. Itu lahir di ujung-ujung Rasul mau meninggal. Jadi ketika Rasul sudah lama tinggal di Madinah dan di akhir-akhir hayat Rasul Allah takdirkan punya anak laki-laki. Bagaimana Rasul tidak senang? Sudah Qasim meninggal, Abdullah juga meninggal. Di ujung-ujung hayatnya Rasul sudah tua, Allah takdirkan dari budaknya punya anak namanya Ibrahim. Kenapa diberi anak nama Ibrahim?
karena Maria itu hadiah dari Muqawqis Raja Mesir. Kemudian Nabi dia teringat dengan Nabiullah Ibrahim, di mana Ibrahim ketika punya anak Ismail, ibundanya hadiah daripada Raja Mesir, sama-sama dihadiahi Raja Mesir. Makanya ketika Maria hamil langsung diberi nama Ibrahim, teringat dengan kakeknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi sayang, Ibrahim pun di usia setahun 6 bulan meninggal dunia. Sampai Abdurrahman bin Auf melihat kesedihan yang luar biasa dari Nabi. Bagaimana tidak sedih? Itu anak terakhir beliau, yang mana Nabi sudah tua, sudah di akhir-akhir hayatnya punya anak laki-laki, itu kan bangga. Tiba-tiba kemudian meninggal dunia, apa tidak sedih Rasul? Sehingga Nabi harus menangis berhari-hari. Sampai Abdurrahman bin Auf itu melihat tangisan Rasul heran, sehingga mengatakan, kenapa anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman ibn Auf, ini adalah tangisan rahmat. Mata ini bisa mengeluarkan air mata, hati bisa bersedih, dan aku tidak pernah mengucapkan kecuali yang diridhoi Allah. Dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Akhirnya kemudian semua anak-anak Rasul yang laki-laki meninggal. Di sini ada hikmah. Kenapa anak-anak Rasul yang laki-laki harus meninggal? Kenapa bagi Nabi harus meninggal dan tidak boleh punya anak laki-laki sampai dia besar? Ulama menjawab, satu, karena kebiasaan para nabi kalau punya anak sampai besar pasti mewarisi kenabian. Sementara la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sepeninggalku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak laki-laki Rasul tidak ada yang hidup. Sebab kalau hidup dikhawatirkan jadi nabi, dan itu akan bertentangan dengan pengakhiran kenabian dan kerasulan. Yang kedua, dikhawatirkan ada pengkultusan. Sebab Nabi SAW di masa hidup saja mengatakan, la tuturuni kama atroti nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan kau berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya orang Yahudi Nasrani mengatakan Uzair anak Allah, mengatakan Isa anak Allah. Katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya. Hamba jangan disembah, Rasul jangan didustakan, supaya jangan ada hulu ekstrim dalam penyanjungan. Toib, itu di antara putra-putra Nabi SAW. Sekarang kita masuk pada cucu-cucu Nabi SAW. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cucu-cucu Nabi SAW pertama dari Zainab sudah jelas, Ali meninggal. Kemudian bayi yang dikandungan Zainab pun keguguran meninggal. Kemudian Umamah menikah dengan Ali, dan selanjutnya dengan Zubair ibn Naufal pun tidak punya keturunan. Akhirnya sampai di sini tutup keturunan Nabi. Kemudian Ummu Kulsum punya anak Abdullah, juga meninggal di waktu kecil karena dipatuk ayam matanya dan meninggal. Maka tidak ada garis keturunan dari Ruqayyah, pun dari Ummu Kulsum tidak punya anak, tidak punya garis keturunan. Hanya dari Fatimah inilah. Fatimah ini punya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 3 laki-laki dan 2 perempuan anaknya Fatimah ini. Adapun yang laki-laki pertama adalah Hasan, kemudian adiknya Husain, kemudian adiknya yang ketiga Muhassin. Hasan, Husain, Muhassin. Kenapa dinamai seperti itu? Jadi ketika lahirnya Hasan, Ali menamainya Harbun. Harbun itu artinya peperangan. Rasul datang kasih nama, siapa anakmu? Kata Ali, Harbun. Kata Rasul, jangan, kasih nama Hasan. Maka dinamai Hasan. Kemudian lahirlah Husain. Kemudian Rasul datang, ini siapa namanya? Harbun, kata Ali. Harbun lagi, kata Rasul, jangan dikasih nama Harbun, kasih nama Husain. Kemudian lahir lagi, ini siapa? Harbun. Harbun lagi, kata Rasul, jangan, kasih nama Muhassin. Kemudian Rasul mengatakan, aku ingin menamai anak-anak kamu seperti anak-anak Nabiullah Harun, Sobar, Sobir, Musabbar. Artinya Hasan, Husain, Muhassin, gitu maksudnya. Maka itu anak-anak laki-laki daripada Fatimah. Kemudian anak perempuannya ada namanya Ummu Kulsum dan Zainab. Berarti Hasan, Husain, Muhassin, Zainab, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini menikah dengan Umar. Jadi salah satu putri Ali bin Abi Thalib itu namanya Ummu Kulsum menikah dengan Umar. Alasannya apa? Karena Umar radhiyallahu an mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, aku mendengar sabda Nabi, semua nasab manusia akan terputus di akhirat kecuali nasab yang punya nasab dengan Nabi, dan aku ingin tersambung nasabnya dengan Nabi. Nikahkan putrimu denganku, katanya. Maka menikahlah Ummu Kulsum dengan Umar. Punya anak 2, yang pertama namanya Zaid, kemudian yang kedua namanya Zainab. Dua-duanya meninggal, tidak punya keturunan dari Ummu Kulsum. Begitu juga Zainab, tidak dijelaskan punya keturunan. Kemudian Muhassin meninggal di waktu kecil. Sehingga yang memungkinkan keturunan Rasul hanya dari 2 jalur, yakni Hasan dan Husain. Siapapun yang sekarang mengaku sebagai Habib, sebagai Sayyid, sebagai Syarif,
turunan Nabi SAW, maka jalurnya harus dari Hasan dan Husain. Kalau tidak nyambung, jangan ngaku turunan Nabi. Adapun Hasan sendiri banyak sebenarnya anaknya. Hasan ini punya anak 11. Pertama Abdullah, kemudian Qasim, kemudian Hasan, kemudian Zainab, kemudian Ammar, kemudian Ubaidillah, kemudian Abdurrahman, Ahmad, Ismail, Husain, Aqil, kemudian Ummu Husain. Ada yang mengatakan bahwa yang ada keturunan Hasan itu hanya dari 2 putranya saja. Namanya Hasan ibnu Hasan atau dikenal dengan Hasan al-Musanna. Kemudian yang kedua dari Zaid ibnul Hasan. Inilah 2 jalur keturunan Hasan. Adapun yang lainnya dikatakan seperti Ammar. Dia seorang ahli hadis memang Ammar ini. Anak Hasan ini masyhur Muhammad ibn Ammar. Tetapi sayang tidak punya keturunan. Kemudian Husain, kemudian Qasim, kemudian yang lainnya. Semua tidak ada keturunan. Dan sebagian anak-anaknya ikut terlibat dalam Karbala dan terbunuh. Sehingga anak-anak Hasan itu yang punya keturunan dari Hasan itu cuma 2. Hasan ibnu Hasan atau dikenal Hasan al-Musanna, yang kedua Zaid ibn Hasan. Berarti siapapun yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Hasan ini, maka dia harus melewati 2 anaknya. Pertama Hasan al-Musanna, yang kedua Zaid ibn Hasan. Dan Imam Mahdi nanti di akhir zaman dari keturunan Hasan. Ya, dari 2 orang ini, Imam Hasan ibn Hasan atau Zaid ibn Hasan. Adapun Husain dijelaskan bahwa Husain pun anaknya sebenarnya dia memiliki 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak pertama namanya Ali al-Akbar, kemudian Ali Zainul Abidin atau dikenal dengan Ali bin Husain, kemudian Ali Asghar, kemudian Muhammad, kemudian Abdullah, kemudian Ja'far. Ini 6 anak laki-laki. Yang perempuan Zainab, Sakinah, dan Fatimah. Lah Allah takdirkan keluarga Husain ini terbunuh di Karbala. Anak laki-laki semua terbantai di Karbala. Yang selamat cuma 1 orang, namanya Ali ibnu Husain atau kunyahnya Zainul Abidin. Kebetulan dia lagi sakit, berada di kemahnya. Ketika melihat saudara-saudaranya banyak yang mati, dia sampai minta tongkat kepada bibinya Zainab hendak maju. Padahal dia sedang sakit ketika itu. Tapi kemudian Husain akhirnya mengatakan, jangan terlibat, selamatkan anakku 1 ini supaya ada keturunan dariku. Maka diselamatkan dia. Maka yang hidup cuma 1, namanya Ali ibn Hasan atau dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang mengaku keturunan Nabi, Habib, Syarif, Said dari jalur Husain, maka harus dari jalur Ali ibn Husain. Berarti di sini cuma 3 jalur keturunan Nabi. Dari Hasan 2, Hasan dan Zaid. Dari Husain 1, Ali ibn Husain. Kalau tidak nyambung ketiga ini, jangan ngaku Habib, jangan ngaku Syahid, jangan ngaku Syarif. Karena dari zaman dulu banyak orang yang ngaku-ngaku Habib untuk urusan faktor politik, untuk urusan faktor dunia, untuk supaya dihormati orang, dan begitu seterusnya. Yang penting muka Arab ngaku Habib, tidak bisa. Karena keturunan Nabi itu sudah jelas. Di Yaman sendiri itu sudah jelas kabilah-kabilah yang jalurnya sampai kepada Nabi SAW. Tapi walaupun demikian, ada hak-hak kepada Ahlul Bait. Tetap kita mencintai mereka, kita tetap menolong mereka, kita tetap berusaha untuk meletakkan hak-hak Ahlul Bait sebagaimana diletakkan oleh Nabi SAW. Karena Rasul mengatakan, "Uzakirukumullahu fi ahli baiti." Aku ingatkan agar kalian menjaga ahli baitku. Artinya ada hak-hak, tidak sebagaimana orang-orang Syiah menuduh kita ini tidak cinta dengan Ahlul Bait. Kalau kita tidak cinta dengan ahli bait, ngapain kita tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Kalimat ala ali ini apa artinya? Keluarga Muhammad artinya. Setiap hari kita sebut dalam tasyahud kan? Itu menunjukkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Tetapi Ahlul Bait siapa? Yang betul-betul Ahlul Bait, yang mengikuti sunnah Rasul. Karena ketika Nabi menceritakan tentang fitnah akhlas di akhir zaman, kemudian disebutkan fitnah-fitnah yang lain, kata Nabi SAW, sumbernya orang-orang dari keturunanku, kata Rasul. Tetapi mereka jauh dari petunjukku. Rasul yang mengatakan seperti itu. Justru sumber fitnah itu dari keturunanku ketika dia tidak mengikuti petunjukku. Walaupun kita tetap menghormati mereka. Dan masih ada keturunan Nabi sampai sekarang. Jangan dibilang tidak ada, karena ada juga orang yang kemudian saking bencinya, seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Nasibi. Mereka mengatakan tidak ada keturunan Nabi, terbunuh semua di Karbala. Enggak, masih ada. Dari Hasan masih ada Hasan dan Zaid. Dari Husain masih ada Zainul Abidin. Lah kalau memang tidak ada keturunan Nabi, bagaimana dengan cerita Imam Mahdi itu? Bukankah Rasul mengatakan Imam Mahdi itu dari keturunanku? Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Menunjukkan bahwa keturunan Nabi itu masih ada sampai kiamat. Dari sini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, inilah di antara keluarga Nabi SAW
paman-pamannya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan cucu cicitnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.